Halo, perkenalkan nama saya Matthew Ando Pidawa dengan NIM 400305246200016 dari program studi teknik infrastruktur sipil dan rancangan arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Whitney dalam analisis struktur beton. Nah, langsung saja. Pada dasarnya, beton jika pada struktur sederhana, khususnya pada balok, saat dia diberi beban di atasnya, dia akan mengalami lendutan. Dan pada bagian atas, dia akan mengalami tekan, sedangkan yang bagian bawah, dia akan mengalami tarik. Nah, ini contoh diagram, baik diagram SFD maupun BMD. Jadi, waktu diberi beban, dia terjadi gaya geser sehingga suatu balok dia harus diberi tulang sengkang. Sedangkan eh, diagram yang terjadi karena momen mengakibatkan suatu balok harus diberi tulangan. Nah, sebelum lanjut ke diagram Whitney, kita perlu mempelajari mengenai diagram regangan terlebih dahulu. Kita perlu menyamakan asumsi-asumsi dengan metode kekuatan maksimal seperti regangan beton ada linear, modulus resistance baja itu kita sepakati ES 2000 MPa, beratus ribu MPa, lalu penampang selalu datar, kuat tarik betonnya diabaikan, regangan maksimum tekan beton terluar itu epsilon CU sama dengan 0,003, bentuk distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berubah segi 4. Nah, pertama-tama kita perlu pahami atau kita perlu sepakati bahwa merupakan B merupakan lebar dari profil balok, sedangkan D adalah zona di mana terjadinya diagram regangan. Sedangkan C adalah jarak dari ujung balok menuju sumbu netral. Sumbu netral adalah eh, zona pada suatu balok di mana tidak terjadi regangan atau tegangan. Atau bisa disebutkan regangan dan tegangan yang terjadi pada sumbu netral adalah sama dengan 0. Nah, untuk penggambaran diagramnya itu seperti ini. Di sini kita dapat mencari epsilon tarik itu berdasarkan dari persamaan segitiga. Jadi epsilon tarik sama dengan epsilon CU dikali D min C per C. DC, D min C adalah bentang dari segitiga yang bawah dan C adalah bentang dari segitiga yang atas. Lalu epsilon CU sebagai tinggi dari segitiga yang atas dan epsilon T sebagai tinggi dari segitiga yang bawah. Lalu di sini kita juga ada rumus epsilon yud sama dengan F yud per ES, di mana ini kita akan mencari regangan dari si baja. Oke, next, dalam perencanaan struktur balok, kita perlu membuat suatu balok, mendesain suatu balok hingga dia terkendali tarik, di mana balok dinyatakan terkendali tarik apabila epsilon tarik itu lebih dari 0,005. Di sini ada eh, fenomena lain seperti transisi dan terkendali terus tekan. Oke, masuk pada diagram Whitney. Diagram Whitney ini sebenarnya mengacu pada tegangan yang terjadi pada suatu balok. Seperti kesepakatan kita di awal tadi bahwa B adalah lebar balok, D adalah zona dari ujung ke zona bersihnya, lalu C dari ujung ke sumbu netralnya. Nah, pada awalnya diagram yang terjadi pada tegangan akibat tegangan itu adalah berbentuk tidak rata. Atau berbentuk tidak beraturan seperti ini. Nah, jadi di sini FC-nya itu mungkin lebih kecil, lalu di sini FC-nya lebih besar, sedangkan di sini FC-nya 0 karena dia berada di sumbu netral.
atau tegangannya adalah sama dengan nol. Nah, lalu karena perhitungannya tidak beraturan ini membuat kita kesusahan dalam menentukan perhitungannya. Maka dari itu, pada tahun 1937, Whitney menyederhanakan diagram ini menjadi berbentuk persegi panjang, seperti ini. Nah, dari persegi panjang tersebut, itu ada pengecilan pada bentang dari si diagram, yaitu yang pertamanya dia C, lalu menjadi A. Nah, faktor reduksi ini untuk mencari nilai A, kita perlu eh, menghitung beta 1 dikali C. Apa itu beta 1? Jadi faktor beta 1 adalah faktor reduksi dari nilai si balok itu. Untuk ini kuat tekan. Untuk kuat tekan balok di atas 17 tapi di bawah 28 MPa, beta satunya itu menggunakan 0,85. Sedangkan untuk 28 MPa lebih dari 28 MPa tetapi kurang dari 50 MPa, maka menggunakan rumus ini. 0,85 dikurang 0,5 RCM28 per 7. Lalu untuk kuat tekan di atas 50 MPa, maka beta satunya menggunakan 0,65. Oke, balik lagi pada diagram Whitney. Jadi, pada diagram Whitney ini, kita perlu menjelaskan atau kita perlu mencari bahwa ketentuan itu C sama dengan T. C adalah dari compression atau tegangan tekan pada suatu balok, sedangkan T adalah tension, yaitu tegangan tarik yang dialami oleh balok. Setelah kita menentukan A, kita perlu mereduksi juga bagian CFC atau eh, tekanan yang terjadi pada si balok, yaitu 0,8 dikali FC. Nah, kita bisa lihat pada diagram 3 dimensi ini, pada dasarnya tegangan itu bisa dirumuskan dengan uh, modulus elastisitas dikali tegangan, atau bisa juga dengan P dikali A. Nah, P adalah tekanan, ini tekanannya, lalu A adalah luas penampang. Jadi kita cari kompresinya dulu. Luas penampangnya adalah bagian sini. Maka, lalu di sini ada 0,85 Fc sebagai tekanannya. Maka untuk rumus compression adalah 0,85 Fc dikali A dikali B. 0,85 Fc ini merupakan P, lalu A dan B ini dia adalah dari A. Nah, lalu untuk tegangan yang terjadi pada bagian tarik atau zona tarik, itu kita rumuskan dengan T sama dengan AS dikali FY, di mana AS ini merupakan luas penampang, lalu FY merupakan tekanan dari si bajanya. Kenapa menggunakan baja? Karena balok itu atau beton balok itu tidak bisa menahan gaya tarik sehingga perlu diberi tulangan. Maka gaya tarik yang digunakan adalah gaya tarik yang dihasilkan dari si baja. Nah, dalam mendesain balok kita perlu mencari keseimbangan antara C dan T sehingga saat kita mendesain tulangan nilai gaya tarik yang dihasilkan dari jumlah tulangan itu harus sama dengan compression yang terjadi pada balok. Ini faktor beta 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.